Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga al-sahabat beliau sekalian yang seiring bahu seiring langkah dalam memperjuangkan agama Allah. Hadirin yang terhormat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sangat melarang keras yang namanya perbuatan riba atau melakukan riba. Apa yang dimaksud dengan riba? Riba adalah sesuatu yang kita ambil daripada orang lain ataupun yang kita miliki daripada hak orang lain ataupun yang kita miliki daripada diri kita sendiri, sesuatu yang lebih. Baiklah disimpulkan bahawa riba adalah sesuatu yang lebih dikatakan riba. Namun otomatisnya harta orang lain yang bukan hak daripada kita itu adalah riba. Kesimpulan, riba adalah sesuatu yang lebih, yang bukan hak daripada kita. Maka barang siapa yang memakan harta riba, paling kecil dan paling minim dosa yang diterimanya adalah seperti ia berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Orang yang memakan riba mendapatkan dosa paling kecil, paling rendah, seperti ia berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Maka jika kita selidiki, berzina dengan ibu kandung itu bukanlah dosa yang kecil. Dengan orang lain saja kita berzina, betapa besar dosa yang kita peroleh. Namun hari ini coba kita bayangkan, jika kita makan riba, maka dosanya seperti kita berzina dengan ibu kandung kita, orang yang melahirkan kita. Begitulah besar dosa orang yang melakukan riba atau memakan harta daripada harta yang bukan miliknya. Maka jauhilah yang namanya riba. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang memakan riba itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu ibadah yang ia kerjakan. Tidak akan diterima oleh Allah taala dosa orang-orang yang berbuat atau melakukan riba. Misal ia berdoa, doanya tidak akan makbul, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala bila orang tersebut memakan riba. Semasih tersisa riba di dalam perutnya, maka di saat itu doa orang yang makan riba tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan hartanya tidak diterima sebagai sedekahnya. Bila seseorang yang makan riba kemudian ia bersedekah, sedekah tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat nanti, orang yang makan riba dia memiliki perut yang sangat besar. Perut yang sangat besar, di dalam perutnya itu ada ular. Dan ular yang ada di dalam perutnya itu menyiksa akan dirinya. Dan bila di satu negeri sudah merajalela orang-orang makan riba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab atau siksa kepada negeri tersebut. Dan bila ada sisa-sisa orang di dalam negeri tersebut yang tidak makan riba, maka orang tersebut pun akan kena debu-debu riba daripada orang yang memakan riba. Maka tugas kita, orang yang tahu terhadap ilmu, alangkah baiknya kita memberi pelajaran untuk orang-orang. Kita nasihati mereka agar mereka menjauhkan diri daripada memakan riba. Karena riba itu membawa efek yang sangat besar. Riba itu membawa efek
yang membuat diri kita tiap daging yang tumbuh daripada yang haram, maka neraka lebih cocok untuknya. Maka harta riba yang kita makan tadi itu menjadi daging. Tiap daging yang tumbuh daripada harta yang haram, maka itu neraka adalah miliknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Rasulullah Isra dan Mi'raj, Rasulullah melihat di dalam neraka ada seorang yang perutnya sangat besar, sebesar rumah lah kita katakan. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah orang itu perutnya yang terlalu besar?" Maka Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, itu adalah orang yang memakan riba. Daripada golongan umatmu nanti, apabila orang yang memakan riba, maka perutnya besar sebesar rumah." Ini adalah hadis riwayat daripada Ibnu Majah. Maka jauhkanlah diri kita daripada perbuatan riba, karena bahwa sesungguhnya riba, bila kita memakan harta riba atau melakukan perbuatan riba, maka dosa yang kita peroleh ini sangatlah besar. Maka janganlah kita selalu mencari yang namanya dosa. Sesekali carilah olehmu yang namanya fahala, karena fahala dapat menggugurkan dosa. Karena pada hari kiamat nanti kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah banyak amal baik ataupun amal buruk. Maka amal buruk yang kita peroleh daripada memakan riba ini sangatlah besar. Satu riwayat mengatakan, orang yang memakan harta riba dosanya seperti 33 kali berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Maka jauhkan olehmu yang namanya memakan harta daripada harta riba, karena bahwa sesungguhnya riba dapat menghitamkan hati seseorang sehingga lupa akan yang halal, akan terbiasa ataupun terenak mencari harta daripada harta. Kenapa? Riba itu mudah dicari, riba itu mudah untuk kita dapatkan, sehingga sesudah kita makan riba, karena saat kita memakan harta riba itu mudah, maka hati kita akan condong untuk riba dan riba. Memang mencari yang halal itu bukanlah perkara yang gampang. Mencari yang halal itu membutuhkan pengorbanan, bahkan tenaga yang sangat kuat. Akan tetapi harta riba, harta yang haram itu sangat mudah kita dapatkan. Pada malam ini kita melihat orang, dia menyimpan uang di mana, dia menyimpan hartanya di mana. Kita buka pintu rumahnya, di saat dia tidur kita curi. Enak, gampang dan sebagainya. Tapi coba bayangkan, di saat kita cari yang halal, harus banting pula. Maka jangan perbiasakan diri kita mencari harta yang haram. Karena bila kita cari yang haram, maka haram itu akan diminta oleh badan kita selalu dan selalu. Maka jauhkanlah diri kita daripada perbuatan yang keji ini, karena perbuatan yang keji ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.